Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi sektor publik akan memaparkan tentang akuntansi yayasan dan universitas. Di sini kelompok 5 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Destiana Nur Alfitri dengan NPM 20.01.02.0016, kemudian Lulul Hasanah dengan NPM 20.01.02.0017, kemudian Zahra Putri Salsabila dengan NPM 20.01.02.0020, dan yang terakhir ada Vindi Dwi Kurniawati dengan NPM 20.01.0022. Saya Lulul Hasanah dengan NPM 20.01.0017 akan memaparkan materi yang pertama mengenai akuntansi yayasan. Nah, untuk memasuki pembahasan yang selanjutnya perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai yayasan. Apa sih itu yayasan? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebagai dasar hukum positif yayasan, pengertian dari yayasan itu merupakan badan hukum yang kekayaannya itu terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Nah, yayasan itu dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan sebagai badan hukum itu mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Pada dasarnya, badan hukum yang bersifat permanen yaitu hanya dapat dibubarkan melalui persetujuan para pendiri atau anggotanya. Jadi yayasan hanya dapat dibubarkan jika segala ketentuan dan persyaratan dalam anggaran dasarnya itu telah terpenuhi. Hal tersebut itu sama kedudukannya dengan perkumpulan yang berbentuk badan hukum, di mana subjek hukum dan yang menyandang hak dan kewajiban itu dapat digugat maupun menggugat di pengadilan yayasan. Jadi yayasan itu dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan dari yayasan tersebut. Nah, selanjutnya terdapat pihak-pihak yang terkait dengan yayasan. Yang pertama ada pengadilan negeri. Pendiri yayasan didaftarkan ke pengadilan negeri. Yang kedua ada kejaksaan. Jadi kejaksaan negeri dapat mengajukan permohonan pembubaran yayasan kepada pengadilan jika yayasan itu tidak sesuai atau tidak menyesuaikan anggaran dasar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir akuntan publik. Jadi laporan keuangan yayasan itu diaudit oleh akuntan publik yang memiliki izin untuk menjalankan pekerjaannya sebagai akuntan publik. Yayasan itu mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jadi sumber pembiayaan yayasan itu berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang maupun barang. Seperti yang pertama ada sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, kemudian terdapat wakaf, hibah wasiat, perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundangan yang telah berlaku. Nah, yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia itu dapat melakukan kegiatannya di wilayah negara Republik Indonesia jika kegiatan yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Kemudian terdapat syarat pendirian yayasan. Jadi pendirian suatu yayasan itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengenai yayasan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 per 2001. Yaitu bunyinya yang pertama, minimal didirikan oleh satu orang atau lebih. Jadi di sini yang dimaksudkan itu dengan satu orang bisa berupa orang atau perorangan, bisa juga berupa badan hukum. Jadi pendiri yayasan boleh warga negara Indonesia, tapi juga boleh orang asing. Namun demikian pendiri dari yayasan itu yang oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing itu akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah pasal 9 ayat 5. Kemudian yang kedua, pendiri tersebut harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan yayasan. Nah, hal ini sama seperti PT di mana mereka para pendiri itu menyetorkan sejumlah uang kepada yayasan untuk kemudian uang tersebut selanjutnya menjadi modal awal atau kekayaan dari yayasan tersebut. Nah, yang ketiga itu dibuat dalam bentuk akta notaris yang kemudian diajukan pengesahannya pada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
serta kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya terdapat proses dari pendirian yayasan. Untuk melengkapi legalitas suatu yayasan, maka diperlukan izin-izin standar, yaitu meliputi yang pertama, surat keterangan domisili perusahaan dari kelurahan atau kecamatan setempat, kemudian nomor pokok wajib pajak atas nama yayasan tersebut, kemudian izin dari dinas sosial diperlukan apabila yayasan itu melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Dan yang keempat, izin atau daftar di Departemen Agama untuk yayasan yang bersifat keagamaan. Jadi pendirian yayasan pada saat ini itu harus diikuti dengan tujuan yang benar-benar bersifat sosial. Karena sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, itu yayasan tidak bisa digunakan sebagai sarana kegiatan yang bersifat komersial dan harus murni bersifat sosial. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, itu disebutkan bahwa organi yayasan itu terdiri atas pembina, pengurus, dan juga pengawas. Nah, yang pertama, pembina. Jadi pembina itu merupakan bagian dari yayasan yang mempunyai kewenangan yang diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang atau anggaran dasar. Nah, anggota pembina ini merupakan pendiri yayasan atau mereka yang berdasarkan rapat anggota pembina itu dinilai memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan dari yayasan tersebut. Kemudian pengurus. Jadi pengurus itu merupakan bagian dari yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Susunan pengurus yayasan sekarang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi adapun hak dan juga kewajiban dari pengurus. Yang pertama akan kita bahas hak terlebih dahulu. Jadi hak dari pengurus itu meliputi yang pertama, menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus organisasi. Dan yang kedua, mengatur ketentuan-ketentuan tentang organisasi termasuk menetapkan iuran tetap dan iuran wajib anggota organisasi dengan memperhatikan ketentuan yang telah berlaku. Kemudian yang ketiga, menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurus maupun pemilik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Dan ini juga ditetapkan oleh rapat anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya terdapat kewajiban dari pengurus. Jadi kewajiban dari pengurus itu juga meliputi beberapa. Yang pertama itu mengusahakan dan menjamin terlaksananya kegiatan organisasi sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan organisasi. Yang kedua, menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan organisasi, rencana kerja dan anggaran tahunan organisasi termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan organisasi. Yang ketiga, mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi organisasi sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi organisasi tersebut. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dan skala kepentingan tentang keadaan dan jalannya organisasi berdasarkan laporan tahunan termasuk perhitungan pada rapat anggota. Yang kelima itu menyiapkan susunan organisasi lengkap dengan perincian tugasnya oleh masing-masing. Yang terakhir itu menjalankan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar rumah tangga dan ditetapkan oleh rapat anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir terdapat pengawas. Pengawas itu merupakan bagian dari yayasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan serta melakukan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan pengurus. Jadi pengawas yayasan itu diangkat oleh pembina dan merupakan orang yang mampu melakukan tindakan hukum. Suatu yayasan dikatakan berakhir sebagai badan hukum apabila berdasarkan pada beberapa pasal berikut ini. Yang pertama pada pasal 62. Yang pertama itu jangka waktu berakhir, tujuan yayasan telah tercapai atau tidak tercapai. Yang ketiga, putusan pengadilan karena melanggar ketertiban umum, tidak mampu membayar hutang atau harta kekayaannya itu tidak cukup untuk melunasi hutang dari yayasan tersebut. Yang kedua, berdasarkan pasal 63. Yang pertama, likuidator, yaitu pihak yang membereskan kekayaan yayasan. Yang kedua, pembina yang menunjuk likuidator.
Yang ketiga, pengurus selaku likuidator. Yang keempat, selama proses likuidasi itu dicantumkan frase dalam likuidasi di belakang nama yayasan. Jadi itu tertera begitu. Dan yang terakhir, dalam pasal 68, yang pertama itu, kekayaan sisa hasil likuidasi itu diserahkan pada yayasan lain yang mempunyai kesamaan dari kegiatannya. Yang kedua, jika tidak, maka kekayaan hasil likuidasi tersebut itu akan diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang telah bubar. Saya Rizkyana Nur Alfitri, NPM 20.0102.0016 akan melanjutkan presentasi. Akuntansi yayasan. Tidak ada PSAK khusus yang mengatur standar akuntansi untuk yayasan. Dan PSAK yang paling cocok digunakan untuk sementara waktu ini adalah PSAK 45 tentang organisasi nirlaba. Macam-macam basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan yayasan adalah yang pertama, basis kas. Dalam akuntansi basis kas, pencatatan transaksi dilakukan apabila ada aliran uang, maka kita tidak akan melakukan pencatatan suatu transaksi jika belum ada aliran uang yang diterima maupun dikeluarkan. Pencatatan penerimaan pada kas atau bank apabila ada aliran uang ke dalam kas atau bank yang diperlakukan sebagai pendapatan atau pengeluaran kas apabila ada aliran uang dari luar, ada aliran uang keluar dari kas yang diperlakukan sebagai beban atau biaya. Kelemahan akuntansi berbasis kas adalah kurang mengembarkan kejadian ekonomis dalam laporan keuangan. Akuntansi basis kas banyak diterapkan oleh organisasi nirlaba karena alasan kepraktisan, tanpa mengetahui lebih dalam pengaruh atas penggunaan basis kas dengan pilihan basis kas yang banyak sekali, kejadian transaksi yang terjadi tetapi belum diterima atau dikeluarkan uangnya yang tidak dicatat dan rawan terhadap kesalahan. Yang kedua yaitu basis akrual. Akuntansi basis akrual yaitu pencatatan suatu transaksi tanpa memperhatikan apakah terdapat aliran uang masuk atau keluar pada saat terjadinya transaksi. Pengaruh dari suatu kejadian transaksi langsung diamati pada saat transaksi tersebut berlangsung. Menurut PSAK organisasi, diasumsikan akan terus hidup dalam jangka waktu yang lebih panjang sehingga pencatatannya harus dilakukan secara basis akrual. PSAK 45 tidak spesifik mengatur tentang akuntansi yayasan, melainkan mengatur tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba. PSAK 45 juga tidak menyatakan dengan pasti bahwa akuntansi yang diatur di dalamnya ditentukan berdasarkan sistem dana. Namun, apabila dicermati, terlihat seperti sistem dana. Dana dalam PSAK 45 bersifat single entity, yaitu hanya jenis laporan untuk masing-masing kategori, yaitu satu neraca, satu laporan aktivitas, satu laporan arus kas. Semua unsur rekening masuk ke dalam neraca, seperti aktiva lancar, aktiva tetap, utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan aktiva bersih. Aspek yang membuat PSAK 45 seperti sistem dana terletak pada ketentuan sebagai berikut. Antara lain, yang pertama, sumber penerimaan dari pihak lain, donatur maupun pemerintah, yang ada ketentuan terbatas atau tidak terbatas dalam penggunaannya harus dipisahkan rekeningnya. Yang kedua, aktiva bersih, dikelompokkan dalam berbagai rekening seperti aktiva bersih terkait permanen, aktiva bersih terkait temporer, serta aktiva bersih tidak terikat. Pembatasan permanen merupakan pembatasan penggunaan sumber dana yang diterapkan oleh penyumbang agar suatu sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau sebagian maupun semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Pembatasan temporer merupakan pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau
sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Sumbangan terikat merupakan sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Sumbangan tidak terikat merupakan sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Kedudukan hukum yayasan dalam sistem hukum Indonesia. Yayasan merupakan suatu entitas hukum yang keberadaannya dalam lalu lintas hukum di Indonesia sudah diakui oleh masyarakat. Berdasarkan realita hukum positif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Kecenderungan masyarakat memilih bentuk yang disebabkan karena yang pertama proses pendiriannya sederhana, yang kedua tanpa memerlukan pengesahan dari pemerintah, dan yang terakhir persepsi masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subjek pajak. Berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat, ciri-ciri yayasan dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas, berbeda dengan halnya seperti PT, koperasi, dan badan hukum yang lain. Yang ketiga, yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, tujuan religius, sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan tujuan ideal yang lain. Yang keempat, yayasan didirikan dengan akta notaris atau dengan surat. Yang kelima, keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan. Yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan. Lanjutan dari ciri-ciri yayasan. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri sebagai akibat adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pendiri maupun pengurusnya, dan mempunyai tujuan sendiri yang berbeda atau lepas dari tujuan pribadi pendiri maupun pengurusnya. Yang selanjutnya, yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang, sebagai subjek hukum mandiri yang dapat menyandang hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta, dan didaftarkan di kantor kepanitiaan pengadilan negeri setempat. Yang terakhir, yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan dalam kondisi pertentangan tujuan yayasan dengan hukum, likuidasi, dan pailit. Yayasan sebagai entitas hukum privat. Ditinjau dari cara pendiriannya atau pembentukannya, yayasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yayasan yang didirikan oleh penguasa atau pemerintah, termasuk BUMN serta BUMD, dan yayasan yang didirikan oleh individu atau swasta. Yayasan yang didirikan oleh pemerintah sebelum keluarnya undang-undang yayasan disahkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang dalam atau akta notaris. Kekayaan awal yayasan seperti ini dapat diambil dari kekayaan negara yang dipisahkan atau dilepaskan penguasaannya dari pemerintah dan kekayaan pribadi. Kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan atau dilepaskan penguasaannya itu secara yuridis mirip dengan hibah, sehingga segala konsekuensi penggunaan, pengelolaan, dan pengawasan atas kekayaan tersebut akan dilepas sama sekali dari pihak yang memberi maupun menghibahkan. Yayasan yang diberikan oleh swasta atau perorangan menurut Undang-Undang Yayasan harus diberikan dengan akta notaris. Kekayaannya dipisahkan dari milik para pendiri atau pengurus yayasan yang bersangkutan. Akta notaris tersebut harus didaftarkan di kantor kepanitiaan pengadilan negeri setempat. Dengan keluarnya Undang-Undang Yayasan, eksistensi dan landasan yuridis yayasan sebagai entitas hukum privat tidak perlu dipermasalahkan lagi atau tidak perlu diragukan. Yayasan pada hakikatnya merupakan kekayaan yang dipisahkan dan diberi status badan hukum. Sebagai subjek umum, organ yayasan difungsikan dengan sebutan pembina, pengawas, maupun pengurus. Analog dengan hukum PT, kedudukan Dewan Pembina itu sama dengan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, pengawas sama dengan komisaris, serta pengurus sama dengan direksi.
Dengan demikian, yayasan pada hakikatnya merupakan yang pertama, harta kekayaan yang dipisahkan, yang kedua, harta kekayaan tersebut diberi badan hukum, serta keberadaannya yayasan untuk tujuan tertentu di bidang sosial, manusia, serta keagamaan. Pengembangan organisasi yayasan. Pengembangan yayasan merupakan suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembaharuan organisasi, terutama melalui manajemen budaya organisasi yang lebih efektif dan kolaboratif dengan tujuan khusus pada budaya tim kerja formal. Dengan bantuan pengantar perubahan, fasilitator, dan penggunaan teori serta teknologi ilmiah keperilakuan terapan termasuk riset kegiatan. Jadi, salah satu tujuan pengembangan yayasan adalah untuk memperbaiki proses pemeliharaan itu sendiri, sehingga pada pengelolaan dapat lebih cepat mengambil gaya manajemen yang sesuai dengan masalah-masalah baru yang dihadapi. Riset kegiatan merupakan metode perubahan organisasi dalam menjalankan aspek-aspek yayasan yang perlu diperbaiki. Kegiatan riset tersebut meliputi diagnosis pendahuluan terhadap masalah pengantar perubahan pengembangan yayasan. Yang kedua, pengumpulan data untuk mendukung diagnosis. Yang ketiga, umpan balik data kepada para anggota pengelola. Yang keempat, eksplorasi data oleh para pengelola. Yang kelima, perencanaan kegiatan yang tepat. Yang keenam, pengambilan kegiatan yang tepat. Teknik-teknik pengembangan yayasan. Teknik yang digunakan untuk kelompok sasaran, yaitu yang pertama, pengembangan organisasi untuk perseorangan. Yang kedua, pengembangan organisasi untuk 2 atau 3 orang. Yang ketiga, pengembangan organisasi untuk tim maupun kelompok. Yang keempat, pengembangan organisasi untuk hubungan atau antar kelompok. Yang kelima, pengembangan organisasi untuk organisasi keseluruhan. Saya Zahra Putri Salsabila, NPM 2001020020 akan melanjutkan pemaparan materi. Manajemen yayasan. Dalam mengelola suatu yayasan diperlukan pemahaman dan keahlian dasar tentang manajemen. Keahlian pertama yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Keahlian kedua, perencanaan. Keahlian ketiga adalah pendelegasian, keahlian keempat adalah dasar-dasar komunikasi internal, dan keahlian kelima adalah manajemen rapat. Keahlian pertama, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan itu maksudnya pengelola yang dapat menggunakan pendekatan tertentu untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Hal ini disebabkan karena tidak semua masalah dan keputusan yang dibuat bisa dipecahkan dengan pendekatan rasional. Lalu perencanaan itu maksudnya pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Untuk pendelegasian itu maksudnya ketika pengawas memberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada bawahannya untuk melengkapi tugas dan menggambarkan bagaimana tugas tersebut dapat diselesaikan. Pendelegasian yang efektif dapat mengembangkan orang menjadi lebih produktif. Dasar-dasar komunikasi internal yaitu terjalinnya komunikasi secara efektif yang akan menjadi darah kehidupan bagi suatu organisasi. Lalu manajemen rapat yaitu penerapan sistem rapat secara efektif untuk memecahkan persoalan yang dihadapi yayasan, baik persoalan eksternal maupun internal. Program kerja yang disusun yang dengan baik dan logis akan meringankan persoalan klasik dan pelik bagi institusi yayasan, yaitu perencanaan. Pengelola lembaga harus mampu menyusun rencana program yang baik dan logis untuk pelaksana dan donor. Program yang koheren dan logis akan meyakinkan dan donor untuk mendukung. Komponen kunci dari penilaian keadaan yayasan adalah evaluasi efisiensi dan efektivitas program. Evaluasi ini memberikan data mengenai apakah masing-masing program yang akan dilanjutkan atau tidak, mempertahankan program tersebut pada tingkat yang ada, memperluas atau mengubah arah program tersebut, dan memasarkannya secara agresif. Selanjutnya, perencanaan yayasan. Pada umumnya, perencanaan jangka panjang dipertimbangkan dalam rencana tindakan untuk suatu tujuan atau serangkaian tujuan selama beberapa tahun. Asumsi utama rencana jangka panjang adalah terpenuhinya informasi tentang kondisi masa depan.
Suatu pernyataan visi yang realistik dan dipercaya harus ditetapkan secara baik dan dapat dipahami dengan mudah, tepat, ambisius, serta responsif terhadap perubahan. Suatu visi juga harus berorientasi pada energi kelompok dan berperan sebagai pedoman terhadap tindakan. Visi harus konsisten dengan nilai yayasan, serta singkat. Suatu visi dapat menantang dan memberikan inspirasi kepada kelompok untuk mencapai misinya. Hasil perencanaan dapat sangat ditentukan oleh informasi yang diperoleh dan pilihan atas eksploitasi sumber daya, implementasi ide yang luar biasa tentang produk, jasa, dan program lembaga tergantung pada sumber daya serta skala prioritas. Jadi, rencana evaluasi program dipengaruhi oleh proses pembuatan keputusan. Akuntabilitas yayasan. Pemakai laporan keuangan yayasan memiliki kepentingan bersama, yaitu untuk menilai a. Jasa yayasan dan kemampuan yayasan untuk memberikan jasa secara berkesinambungan, dan b. Mekanisme pertanggungjawaban dan aspek kinerja pengelola. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dalam memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota pengelola, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi yayasan. Pengelola yayasan sebaiknya mempelajari bagaimana menyusun laporan keuangan dari jurnal pembukuan dan menganalisis laporan tersebut agar dapat memahami kondisi keuangan dari aktivitas yayasan tersebut dengan benar. Analisis keuangan akan memperlihatkan realitas keadaan aktivitas yayasan, sebagaimana yang terlihat dalam manajemen keuangan sebagai salah satu dari sebagian besar praktik penting dalam manajemen. Akuntansi universitas. Pengertian akuntansi universitas. Universitas merupakan salah satu institusi pendidikan yang berbentuk perguruan tinggi selain akademik, politeknik, dan institusi. Dalam pengaturannya, universitas dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Universitas yang dikelola pihak swasta. Pelaksanaan akuntansinya dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB, khususnya dalam pernyataan nomor 117 tentang laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Dan yang kedua, universitas yang dikelola oleh pihak pemerintah. Pelaksanaan akuntansinya dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Government Accounting Standard Board atau GASB. Khususnya dalam pernyataan nomor 15 tentang model pelaporan akuntansi untuk universitas. Struktur dana di universitas. Yang satu ada dana lancar. Dana lancar adalah dana yang didirikan oleh universitas untuk mengelola kekayaan atau sumber daya yang akan digunakan dalam rangka membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Yang kedua ada dana pinjaman. Dana ini didirikan untuk mengumpulkan dana-dana yang akan digunakan untuk memberikan pinjaman baik kepada pegawai pemerintah maupun pihak lain. Yang ketiga ada dana abadi, yaitu dana yang dikumpulkan dan kemudian dikelola untuk universitas, tidak untuk penggunaan jangka pendek. Yang keempat ada dana anuitas pensiun. Dana ini adalah dana pensiun yang dikelola universitas. Yang kelima ada dana pembangunan, yaitu dana yang dikumpulkan dengan tujuan penggunaan berupa pembangunan gedung, fasilitas, dan aktivitas lain. 3 laporan keuangan yang harus dibuat oleh universitas yaitu 1. Laporan pendapatan, belanja, dan beban lainnya. 2. Laporan perubahan saldo dana, dan ketiga neraca kombinasi. Dana lancar tidak terikat. Dana lancar tidak terikat mencatat dana yang dapat dibelanjakan untuk menjalankan aktivitas utama dari universitas dan yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Sebagai ganti laba bersih, selisih antara pendapatan dan belanja dicatat sebagai perubahan bersih atas saldo dana. Dari dana lancar tidak terikat ini ada 1. Pendapatan dan belanja.
Pendapatan belanja ini ada 3, yaitu yang A, remisi uang kuliah dan piutang tak tertagih. Jumlah uang kuliah diakui sebagai pendapatan, sedangkan beasiswa dan remisi uang kuliah yang diberikan universitas termasuk piutang tak tertagih dicatat sebagai belanja. Yang B, pengembalian uang kuliah. Akuntansi universitas mengharuskan pengembalian uang kuliah dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Dan yang C, sesi perkuliahan berlangsung pada 2 periode. Jika uang kuliah dipungut pada periode berjalan namun sesi perkuliahan kebanyakan diselenggarakan pada periode berikutnya. Yang kedua ada transfer dan dana penyisihan. Transfer wajib adalah transfer dari dana lancar ke dana lainnya untuk memenuhi kebutuhan dari pihak eksternal dalam suatu perjanjian. Transfer tidak wajib adalah transfer serupa namun ditentukan sendiri oleh universitas untuk berbagai tujuan. Manajemen universitas juga dapat menyisihkan uang dalam dana lancar tidak terikat untuk tujuan tertentu di masa depan. Penyisihan yang disebut dana yang penggunaannya ditetapkan atau dialokasikan oleh dewan adalah penyisihan internal yang serupa dengan penyisihan laba ditahan dalam entitas komersial. Yang ketiga ada investasi. Investasi dilaporkan pada nilai wajar dalam neraca suatu institusi publik. Pendapatan investasi termasuk perubahan dalam nilai wajar investasi untuk periode berjalan. Harus dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan operasi entitas yang sesuai. Yang keempat ada sumbangan. Sumbangan dibagi menjadi 2, yaitu sumbangan mengikat dan tidak mengikat. Sumbangan mengikat diterima dan dicatat dalam dana lancar, terikat dan dibelanjakan sesuai dengan batasannya. Sedangkan sumbangan yang tidak mengikat dicatat dalam dana lancar tidak terikat dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan universitas yang telah ditentukan. Pemasukan berupa properti diakui sebagai pendapatan pada nilai wajarnya, sedangkan pemasukan yang berupa jasa biasanya tidak dicatat oleh universitas. Yang kelima itu ada depresiasi. Semua organisasi nirlaba harus melaporkan depresiasi dalam laporan keuangan. Depresiasi dilaporkan sebagai belanja dalam dana yang menggunakan aktiva bersangkutan selama periode berjalan. Aktiva jangka panjang dilaporkan dalam dana pembangunan terpisah yang digunakan untuk mencatat akuisisi aktiva tetap dengan dana yang berasal dari dana lancar maupun dana pembangunan sendiri. Gambar di samping adalah ilustrasi transaksi dana lancar tidak terikat. Pendapatan. Universitas Impian mendapatkan pendapatan dari uang kuliah sebesar 1.310.000. Dari jumlah tersebut, universitas memberikan remisi uang kuliah senilai 45.000, sisanya dibayarkan tunai oleh mahasiswa. Karena suatu hal, mahasiswa Universitas Impian mengundurkan diri dan menarik uang 20.000 yang telah dibayarkan mereka. Ayat jurnalnya sebagai berikut. Kas didebit 1.265.000, piutang didebit 45.000, pendapatan uang kuliah 1.310.000 dikredit, pendapatan uang kuliah didebit 20.000, kas 20.000 dikredit. Belanja. Rincian belanja dari Universitas Impian dapat dilihat pada ayat jurnal di bawah. Dari jurnal belanja tersebut, 2.003.000 dibayar tunai, 73.000 secara kredit, senilai 40.000 merupakan penggunaan dari persediaan dari perlengkapan yang ada. 10.000 merupakan beban dibayar di muka yang jatuh tempo pada 20x6 dan 79.000 merupakan belanja dari dana lainnya yang nantinya harus diganti oleh dana lancar. Sebagai catatan, termasuk dalam belanja yang dimaksud adalah penggantian biaya overhead untuk riset pengobatan kanker senilai 20.000. Belanja pengajaran didebit 1.480.000, belanja riset didebit 50.000, belanja pelayanan publik didebit 65.000, belanja dukungan akademi didebit 125.000, belanja pelayanan mahasiswa didebit 100.000, belanja dukungan institusional didebit 275, kemudian belanja operasional dan pemeliharaan bangunan
di debit 110, kas di kredit 2.003.000, persediaan di kredit 40.000, beban dibayar di muka di kredit 10.000, utang di kredit 63.000. Sitoplasmic organelis, transfer wajib ke dana pembangunan sejumlah 120.000 tujuannya pelunasan utang. Kemudian transfer wajib ke dana pembangunan dengan jumlah 85.000 dengan tujuan perbaikan dana penggantian aktiva. Transfer wajib ke dana pinjaman sejumlah 1.000 dengan tujuan pemenuhan ketentuan kontrak. Kemudian ada transfer tidak wajib ke dana pinjaman sejumlah 15.000 tujuan penambahan jumlah dana. Transfer tidak wajib ke dana abadi 275.000 dengan tujuan pembentukan dana abadi. Transfer tidak wajib ke dana pembangunan dengan jumlah 35.000 dengan tujuan penambahan jumlah dana. Transfer tidak wajib ke dana abadi 30.000 dengan tujuan pembagian keuntungan investasi. Transaksi lainnya yaitu investasi di debit 41.000, kas di kredit 41.000, kas di debit 88.000, penyisian piutang tak terduga di debit 10.000, piutang usaha di kredit 98.000, persediaan di debit 45.000, kas di kredit 45.000, beban dibayar di muka di debit 14.000, kas di kredit 14.000, utang 50.000 di debit, utang dibayar di muka di debit 80.000, utang kepada dana lain di debit 60.000, kas di kredit 118.000, kemudian kas di debit 5.000. Dana lancar terikat. Dana lancar terikat dapat digunakan untuk tujuan operasional dari universitas sesuai batasan yang ditetapkan pihak eksternal yang mensponsori tersebut. Jurnalnya sebagai berikut: kas di debit, saldo dana di kredit. Kemudian bila dana tersebut dibelanjakan menjadi belanja di debit, saldo dana di debit, kas di kredit, pendapatan di kredit. Pendapatan dan penambahan saldo dana lainnya. Universitas Impian menerima dana untuk dana lancar terikat dana pemerintahan senilai 300.000 yang menggunakannya dibatasi pada riset pengobatan kanker. Jumlah ini termasuk 20.000 sebagai penggantian biaya overhead yang dicatat dalam dana lancar terikat. Selain itu, Universitas Impian juga menerima dana dari sebuah lembaga swasta 250.000 yang penggunaannya dibatasi pada pengembangan, yaitu Pusat Rekayasa Teknologi. Dengan jurnalnya sebagai berikut: kas di debit 300.000, saldo dana di kredit 300.000, kas di debit 250, saldo dana di kredit 250. Universitas ingin membelanjakan uang sebesar 212 untuk meriset pengobatan kanker dan 190.000 untuk pengembangan Pusat Rekayasa Teknologi, yaitu saldo dana di debit 212.000, pendapatan hibah dan kontrak pemerintah di kredit 212.000 di kredit, saldo dana di debit 190.000, pendapatan sumbangan hibah dan kontrak pribadi 190.000 di kredit. Universitas Impian menerima pendapatan dari pengelolaan dana abadi senilai 105.000 yang penggunaannya dibatasi pada belanja untuk pengembangan program S1. Kas di debit 105.000, pendapatan dana abadi dan pendapatan investasi 105.000 di kredit. Belanja dan pengurangan saldo dana lainnya. Dari keterangan tentang pendapatan dalam dana lancar terikat di atas juga diketahui bahwa belanja yang dilakukan dengan menggunakan dana lancar terikat yang adalah total senilai 507.000, riset pengobatan kanker senilai 212.000, pengembangan Pusat Rekayasa Teknologi sebesar 190.000, pengembangan program S1 senilai 105.000. Dari jumlah total tersebut, 7.000 masih berupa utang yang harus dilunasi kemudian. Rincian belanja tersebut dapat dilihat pada ayat jurnal. Belanja di debit 245.000,
belanja di debit 200.000, belanja di debit 12.000, belanja di debit 50.000, kas di kredit 500.000, utang di kredit 7.000. Dari keterangan diketahui bahwa dana dari pemerintahan senilai 300.000 untuk riset pengobatan kanker sudah termasuk 20.000 sebagai penggantian biaya overhead yang dicatat dalam dana lancar terikat. Ketika belanja penggantian biaya overhead ini dilakukan dan dicatat pada dana lancar terikat, saldo dana di debit 20.000, kas di kredit 20.000. Sebesar 14.000 dari dana lancar terikat yang telah diterima sebelumnya ternyata ketentuan yang membatasi tidak dapat dipenuhi oleh universitas sehingga harus dikembalikan. Saldo dana di debit 14.000, kas di kredit 14.000. Transaksi lainnya. Ayat-ayat jurnal beberapa transaksi yang berhubungan dengan neraca dan lancar dari universitas, yaitu investasi di debit 41.000, kas di kredit 41.000, kas di debit 46.000, piutang di kredit 46.000, utang di debit 3.000, kas di kredit 3.000. Demikian pemaparan materi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.